Mau yang ganteng, kaya, soleh mau? Tapi kalaupun ada, seleranya belum tentu kamu. Sadar aja ya. Ikhwan milih yang mana? Cantik, solehah, kaya, atau yang biasa aja, ekonomi pas-pasan, tapi dekat sama Allah? Pilih yang mana? Masya Allah. Memang ikhwan itu nggak pernah milih-milih. Laki-laki itu nggak pernah lihat fisik sebetulnya. Kalau perempuan milih yang mana? Yang ganteng, kaya, tapi jauh dari Allah, atau yang ekonomi pas-pasan, kemudian tampangnya pas-pasan, tapi dekat dengan Allah? Milih yang mana? Masya Allah. Jangan fokus mencari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kayaknya lebih keras yang tadi deh mic-nya. Iya, lebih keras yang tadi mic. Izin. Iya, ininya dipindah-pindahin ya. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan salam hormat, salam cinta dan salam sayang bagi Dewan Takmir dan juga Ketua Yayasan dari Masjid Mahya Ponorogo. This is my first time hadir di Ponorogo. Jadi bahagia sekali, hari pertama kali saya ke kota Ponorogo hadirnya di masjid. Alhamdulillah. Senang banget, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teteh dan Aa juga dikasih lancar rezeki, yang punya hutang lunas. Banyak ya. Lancar rezekinya semuanya. Yang udah punya anak, anaknya soleh-solehah. Yang punya suami, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum nikah semoga mendapatkan jodoh terbaik dunia dan akhiratnya. Banyak ya. Kau mau cari yang kayak gimana? Mau yang ganteng, kaya, soleh mau? Tapi kalaupun ada, seleranya belum tentu kamu. Sadar aja ya. Ikhwan milih yang mana? Cantik, solehah, kaya, atau yang biasa aja, ekonomi pas-pasan, tapi dekat sama Allah? Pilih yang mana? Masya Allah. Memang ikhwan itu nggak pernah milih-milih. Laki-laki itu nggak pernah lihat fisik sebetulnya. Kalau perempuan milih yang mana? Yang ganteng, kaya, tapi jauh dari Allah, atau yang ekonomi pas-pasan, kemudian tampangnya pas-pasan, tapi dekat dengan Allah? Milih yang mana? Masya Allah. Yang penting yang terbaik dari Allah. Jangan fokus mencari yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik. Mungkin itu saja kajian yang saya bisa sampaikan. Saya lanjutkan
dengan tema kali ini menuju jalan yang diridhoi. Jadi ini pertama kali saya ke Masjid Mahya Ponorogo, senang banget. Alhamdulillah banyak ibu-ibu, banyak anak mudanya, dan senang banget. Di sini ada mall juga di Ponorogo? Nggak ada. Bioskop sombong, punya tempat maksiat sombong. Jadi seneng ya, ini masjidnya tadi saya langsung kepoin, oh ini masjid 24 jam. Ternyata masjid ini menerima anak muda, masjid 24 jam. Wih, bagus, terbaik. Insya Allah menjadi masjid yang makmur, sejahtera. Desain artistiknya juga keren banget. AC-nya dingin, karpetnya tebel, ini enak buat tidur. Jadi ini masjid yang asik banget lah pokoknya. Saya ingat dulu, tadi terima kasih Ustadz ada perkenalan dari Google. Emang kalau yang paling bener itu nanya ke saya sih Ustadz. Jadi saya cerita suka bilang, saya bukan yang soleh-soleh banget ya. Justru kisah saya sama Darut Tauhid itu karena kebetulan wanita yang saya dekati itu kuliahnya di Universitas Pendidikan Indonesia di Geger Kalong, dekat sama Darut Tauhid. Syarat mendekati dia adalah kamu harus rajin ngaji di Darut Tauhid. Tiap malam Jumat dulu Kiai Haji Abdullah Gimnasiar itu ada majlis namanya Majlis Marifatullah. Nah, saya disuruh ke sana. Padahal sebelumnya saya masih ateis. Saya nggak terlalu percaya sama agama. Nah, karena kata ibu saya, Handi sholat. Kata saya, ibu jangan suruh saya sholat. Kalau ibu suruh saya sholat, berarti nanti sholat saya karena ibu bukan karena Tuhan. Jadi biarkan saya cari Tuhan saya. Kata ibu saya, mudah-mudahan Tuhan kita sama. Alhamdulillah sama Pak. Jadi saya tuh butuh reason, kenapa saya harus beragama, kenapa saya harus siap. Jadi saya nggak terima kalau saya Islam itu cuman identitas, tuh saya bingung kenapa saya itu Islam. Apa karena orang tua saya Islam? Saya nggak mau gitu. Saya Islam harus saya temuin nih kenapa, sehingga saya butuh alasan yang jelas untuk mencari itu. Qadarullah wasilahnya adalah bertemu dengan seorang wanita yang dia teman SMP saya, dia udah naksir saya dari SMP. Kayaknya ya kayaknya. Dan dia bilang cerita dan naksir dari SMP, ketemu gede. Aku kuliah di Jatinangor, UNPAD, Unpad maksudnya. Nah dia kuliah di UPI. Nah, akhirnya saya jadi ngaji. Jadi pura-pura ngaji demi memenuhi apapun yang dicintai kan. Kalau ada seseorang yang kita cintai kan gitu. Pokoknya kamu mau apa aja aku ikutin. Kamu ngelarang apa aku siap. Yang penting aku mendapatkan kamu gitu. Akhirnya dia bilang, oke, kalau kamu mau serius sama aku, kamu harus mulai ngaji. Di mana? Masjid Darut Tauhid setiap malam Jumat pada Isya. Oke, gas. Kok kayak familiar itu ya? Oke, gas itu apa ya? Akhirnya ke sana. Akhirnya ke masjid itu, ke Darut Tauhid. Tapi dulu diam di luar. Jadi di Darut Tauhid itu dulu ada ada supermarketnya, terus aku di luar rokokan gitu. Males ke masjid kan, apaan sih ini ceramah-ceramah. Lama-lama saya masuk ke masjid. Karena ketahuan juga sama perempuan saya kan. Kamu kalau ke masjid kenapa sih nggak pernah sholat? Ya saya nanti sholat. Akhirnya saya ke atas sampai akhirnya waktu itu posisi saya sama Agim itu kayak dekat di sini. Tapi saya ketiduran memang. Jadi kalau kajian Ma'rifatullah itu pas akhir suka dimatiin lampu muhasabah. Nah, satu kata-kata yang masuk itu ketika beliau bicara tentang ibu. Saya tuh sayang banget sama ibu saya. Senakal saya, segoblok apapun saya tetap sayang ibu saya. Saya nggak mau ibu saya terluka tuh nggak mau. Makanya waktu kuliah, Andi ibu nggak bisa ngebiayain kamu kuliah, kamu cari uang sendiri. Siap. Pokoknya saya akan angkat derajat harga martabat ibu. Pengen bahagiain ibu. Suatu saat Agim Kiai Haji Abdullah Gimnasiar bahas tentang ibu. Pep gitu kayak apa ya? Kayak kesamber petir gitu, kayak kaget gitu. Oh iya ya, kok saya nggak sayang bener. Katanya kebahagiaan ibu tuh sedek ya gini-gini. Jamaah kan gimana? Jagalah hati. Oh ya, saya pengen niru suaranya susah ya. Kebahagiaan ibu itu sederhana. Cukup ngelihat anaknya sholat udah bahagia.
Betul? Betul atau tidak? Ini kalau betul atau tidak kayak yang Makoli, beda lagi ya. Waktu itu saya mikir, maka hadirin katanya, selama masih memiliki orang tua bahagia. Wah itu pokoknya, udah mulai mikir. Sudah saya lupa bahwa saya itu punya seorang yang ingin saya cintai gitu. Singkat cerita dari situ mulai belajar. Saya akhirnya yakin dia akan menjadi istri saya. Alhamdulillah saya lamar dan sekarang dia jadi istri saya. Satu-satunya yang saya cintai. Di Bandung, di Ponorogo belum. Nah, jadi di AA Gym itu sebagai wasilah. Lalu saya punya kebetulan kakek saya dulu ketua MUI. Jadi sebenarnya secara silsilah keluarga ibu tuh agamanya pada bagus. Nah, cuman sayanya aja yang ngaco. Nah, akhirnya kemudian saya belajar dari guru-guru kami di Cianjur, di Tasikmalaya, baru kemudian alhamdulillah saya hijrah itu berat banget buat saya itu karena tadi justru ketika saya udah mulai sholat usaha saya hancur. Jadi begitu dibilang, kata aku ke istri kan, nah saya ingat Pak, masjid 24 jam. Tahun 2012 saya nikah. Pertama kali istri saya kan tahu saya nggak sholat, baru saya mau pengen sholat itu pas nikah kan. Suatu saat usaha saya hancur-hancuran Pak, IO itu ruginya miliaran. Wah hutang di mana-mana tuh. Rumah ibu saya udah hampir disita sama bank karena dijadiin sama saya. Sama saya jadi jaminan gitu. Itu ngaconya saya tuh. Handi ini gimana? Wah udah stres dah. Qadarullah dibantu sama saudara saya untuk dilunasin itu. Wah itu udah hancur-hancuran banget. Teman-teman gak ada yang nemenin. Dulu yang nakal ketika kita uang banyak, wah teman-teman tuh deket. Tapi begitu uang habis gak ada yang deketin. Kampret emang. Gitu gua banyak duit dia deket, tapi begitu gak ada hilang semuanya. Dari situ udah stres itu. Yang ada cuman istri saya aja. Wah istri saya juga udah luar biasa tuh. Bayangin dia harus ngadepin orang yang secara agama pas-pasan, ekonomi lagi hancur. Sedangkan saya bilang, kenapa sih kamu dulu nerima aku? Padahal kamu tahu banget dari SMP aku nakal banget. Terus dia bilang, aku gak pernah mencintai masa lalu kamu. Aku mencintai kamu hari ini dan masa depan. Terus dia bilang, tapi kan aku nakal, kata aku. Pap, kamu tahu nggak yang menjadikan Asiyah binti Muzahim mendapatkan surga apa? Saya bilang apa? Karena Asiyah bersabar dengan Fir'aun. Oke. Berarti aku. Terus dia bilang, semoga saya bisa menjadi wasilah hidayah. Ini saya cerita asli ya, hati-hati ya. Saya cerita asli. Kemudian istri saya bilang, mudah-mudahan aku bisa menjadi wasilah hidayah. Saya belum mau sholat. Dulu cara istri saya yang ngingetin saya tuh, dia wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi caranya, Masya Allah, iya, jangan ngerepotin saya jadi nggak enak, Masya Allah. Pas saya kalau ngisi di mana suka pas pulangnya suka disiapin buah-buahan, padahal nggak usah repot-repot gitu. Enggak kode, tapi kalau tadi di Malang dikasih roti sisir gitu-gitu sih. Oleh-oleh khas Malang katanya. Saya nggak tahu kan kalau khasnya Ponorogo tuh kan mungkin saya dikasih reok nanti. Nah, saya ingat tuh istri saya bilangnya itu akhirnya. Istri saya tuh membalas setiap keburukan dengan kebaikan Pak. Ini kalau ada ibu-ibu istri yang susah suaminya sholat, itu Bu. Cuman siapin minuman, makanan gimana caranya Pap, ini sarapannya ya, mamam sholat dulu. Terus gitu Pak. Itu usaha saya lagi ancur-ancuran Pak. Gak pernah kemudian maksa saya, kamu harus berhenti mabuk. Enggak Pak. Dulu saya kurangin alkohol itu jadi bir. Kata istri saya, kamu masih ngebir gak boleh. Kata saya, bir itu alkoholnya sedikit, jadi dosanya gak terlalu banyak. Nah kemudian akhirnya saya tobat di situ Pak, karena tahu punya anak. Tahun 2013 saya punya anak. Nah pertama kali saya pengen sholat tahajud ke masjid. Kata istri saya, kamu mau kemana? Jam 3 subuh Pak saya bangun. Bukan bangun sih, belum tidur. Kamu mau kemana? Saya mau ke masjid. Mau apa? Udah kata, urusan laki-laki dan Tuhannya. Akhirnya saya ke masjid Pak. Ke masjid di dekat komplek. Pas ke masjid, Masya Allah, saya balik lagi. Istri saya nanya, kenapa kamu ke masjid? Gak jadi? Kok balik lagi? Mam, pintu tobat digembok. Inilah saya bahagia.
ngedengar masjid mah ya 24 jam. Takbir. Masjid ramah anak muda, bener luar biasa. Ramah anak mudanya, ramai di sini anak muda malam-malam. Semoga ini menjadi salah satu pembangkitan anak muda supaya mencintai masjid. Amin. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Oh belum. Lalu saya belajar. Pernah ikutan PKU, pelatihan kaderisasi ulama bareng Ustaz Adi Hidayat. Tapi saya murid yang paling nakal dan gagal. Nah, karena yang lain pada cepet Pak, ngapalin tuh. Lihat 10 halaman ke belakang, 10 halaman ke depan. Bagus semuanya hafalannya Pak. Handi Boni, mau setoran apa? Anaba. Baru hafal itu, saya hafal Anaba aja saya udah anggap prestasi tertinggi itu Pak. Jadi susah banget saya untuk ngapalin, kan otaknya rusak mungkin karena banyak pengaruh yang gak bagus-bagus. Narkoba apa, gak tahu saya. Pokoknya mungkin gitulah, susah. Paling saya nemenin Ustadz Adi Hidayat main pingpong. Dari situ saya ketemu lagi guru di Tasik, lalu kemudian ketemu terakhir ada lagi guru kami di Jepara, di pesantren Darul Falah Kiai Haji Taufikul Hakim. Beliau yang membuat metode Amsilati. Lalu alhamdulillah dibersamai beliau dan guru-guru yang ada Ustadz Fahmi di Bandung, murid langsung dari Kiai Haji Taufikul Hakim untuk mengajarkan kepada saya Nahwu Shorof Amsilati. Baru saya belajar sekarang. Tapi nggak boleh berhenti belajar, kan saya bilangnya saya telat. Tapi kan tidak ada kata terlambat buat belajar. Kan saya tadi bilang, Pak Haji maaf ya, Handi Boni cuma mau motivasi anak muda supaya rajin ke masjid. Tapi ada ibu-ibu bapak-bapak, nggak apa-apa supaya ibu-ibu bapak-bapak senantiasa belajar untuk membersamai anak mudanya, anaknya semangat ke masjid, insya Allah. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan, terus aja gitu. Nah, lalu bagaimana Ustaz? Apa yang kemudian bisa kita bahas pada hari ini? Ternyata satu, bagaimana kita untuk sampai kepada ridho Allah. Wah, ini berat kalau Handi Boni yang bahas. Tapi saya hanya memahami satu. Setiap orang pasti butuh tujuan. Dia harus ngerti untuk apa dia hidup dan untuk apa dia hidup dan mau apa yang dia kerjakan ketika dalam kehidupan ini. Saya sadari satu, bahwa manusia itu bukan dari monyet. Saya sangat yakin. Karena saya tungguin monyet yang di Taman Safari nggak berubah jadi manusia. Kenapa sih orang kalau lebaran pengen ke Taman Safari? Mungkin pengen ketemu sesepuh dulu. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah menciptakan manusia satu dari Adam. Lalu jadikan pasangannya, jelas pasangannya itu pasti perempuan, bukan laki-laki lagi. Halo kaum LGBT, Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Hendra, harus diingat. Adam dan Eve, bukan Adam dengan Steve. Allah menciptakan Adam, lalu keluar dari pasang, kemudian dari situ Allah ciptakan Hawa yang menjadi pasangannya. Maka kenapa perempuan sulit mengerti laki-laki? Karena perempuan diciptakan setelah laki-laki. Laki-laki kenapa sulit mengerti wanita? Banyak maunya. Enggak. Allah menciptakan lalu berkembang biak, berkembang baik sampai ada kita di Ponorogo kali ini. Kemudian Allah tidak sekonyong-konyong menciptakan manusia, pasti ada tujuannya. Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tadi balik kepada pertanyaan sederhana. Sebetulnya kenapa saya butuh aturan? Kenapa saya butuh agama? Karena kita butuh sesuatu yang mengatur kehidupan kita. Pasti kita butuh aturan. Manusia tanpa aturan kacau. Agama dari bahasa Sanskerta A itu tidak, gama itu kacau. Kalau orang mau beragama tidak akan kacau hidupnya. Yang menjadi benteng terakhir umat Indonesia, masyarakat Indonesia, agama. Yang jadi benteng terakhir keluarga, agama. Yang menjadi benteng terakhir masyarakat, agama. Yang menjadi benteng terakhir diri kita, agama. Lalu kemudian saya meyakini bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu Islam. Bahwa telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini aturan-aturannya bagi setiap manusia nanti sampai kiamat. Ayyama amantu lakum dinakum asmantu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Sudah sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah. Maka dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai eranya Nabi Muhammad SAW sampai ke kita sampai nanti di kiamat sudah disempurnakan. Inilah Al-Quran. Hadza
bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Fungsi Quran di surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Ini hai manusia, saya hadirkan kepada kalian suatu keterangan yang jelas, yang dimana di dalamnya banyak kisah, more than 70% I think. Itu tentang bagaimana kisah yang kemudian kita bisa pelajari. Kamu bisa belajar dari kisah Nabi Lut alaihissalam dengan kaum Sodomnya. Kamu bisa belajar dari Nabi Nuh alaihissalam dengan kemudian keteguhan dan keistiqomahannya. Kau bisa belajar dari Nabi Musa alaihissalam tentang bagaimana kemudian melawan pemimpin penguasa yang dolim. Kau bisa belajar dari Nabi Zakaria, Nabi Daud, banyak banget kisah semuanya, supaya kemudian kita menyadari nggak, masalah kita tuh nggak paling berat, nggak sehebat itu sebetulnya. Baru kemudian Quran menyebutkan wasyifa'ul lima fis sudur, dan Quran itu sebagai penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Sampaikan kepada jiwa-jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu, biar Handi Boni yang obati. Unger OBH kombi saset. Itu lagi ngetren banget ya. Kenapa Ustaz tahu? Tadi saya nggak terlalu sering lihat TikTok sekarang, kan saya fokusnya sekarang ngapalin Quran dan hadis ya. Nah, artinya manusia butuh aturan. Kita itu diatur. Cuman manusia nggak mau diatur sih, jadi ngaco kehidupannya. Sekarang yang banyak kemudian kita nerima Islam itu yang seneng-senengnya aja. Jangan-jangan selama ini kita nggak makan babi itu bukan karena sepakat babi itu haram kata Allah, tapi karena memang kita nggak suka babi aja. Bukan sebuah prinsip hidup Islam itu. Hanya kemudian kayak just a lifestyle gitu, cuman gaya hidup aja. Coba lihat, yang nikah, prinsip Islam dipakai, cara Islam dipakai, jalan Islam dipakai, pas akad nikahnya aja. Pas jalan menuju pernikahannya malah dia melawan syariat. Kan berapa banyak orang Islam yang kemudian menikahnya dengan cara pacaran dulu, zina dulu. Saya tanya sama anak muda, kamu mau makan babi enggak? Tidak. Kenapa enggak mau makan babi? Haram Ustadz, haram papap. Kalau jam makan manggil saya papap. Tapi kalau ibu-ibu manggil saya papap, saya pengen manggil mama, enggak enak ya. Enggak papap, karena haram. Kenapa enggak mau makan babi? Haram. Kenapa enggak mau mabok? Haram. Terus kenapa kalian pacaran? Semi Ustadz, semi apa? Kan udah jelas kata Allah, kamu jangan deketin zina, nanti kau, ini pertanyaan yang saya seru banget nih. Kebiasaan, maaf. Boleh gak sih kaki saya begini? Boleh ya? Atau sila gitu boleh gak sih gini? Gak boleh ya? Gak sopan ya? Nah, saya tanya ke Ustadz Faizar, Muhammad Faizar yang suka ngerukiah. Kan saya makhluk kasar, nah beliau kan makhluk halus. Nah, kita ngobrol kemarin ke rumahnya kan Pak, saya touring ke rumahnya beliau, ke Gus Ajir Ubaidillah, silaturahim. Saya bikin namanya dalam hidup saya silaturahim, silaturahmi sambil riding. Dari Bandung, Sot, Ciamis, kemudian ke Banyumas. Banyumas itu di Cilongok tempatnya Gus Ajir, baru ke Purwokerto, Puerto Rico, ke tempatnya Ustadz Fajar. Terus saya nanya, Ustadz Fajar, kenapa kita harus butuh agama, kenapa harus Islam? Jawaban Ustadz Faizar sangat menenangkan saya. Tapi saya bukan lagi ngetes, pengen diskusi aja. Kata Ustadz Faizar, karena aturan-aturan dalam Islam pasti menyelamatkan. Saya langsung terenyuh gitu, kayak terukiah gitu yang Masya Allah, bener. Allah membuat aturan pasti bikin manusia selamat. Coba lihat nanti Quran surat Yunus ayat 44. Itu gimana? Bentar, lupa lagi. Surat Yunus, innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak pernah zolim sama siapapun. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Tetapi sejatinya diri manusia itu sendiri yang suka zolim sama dirinya. Udah dibuat aturan, malah dilanggar. Para pejabat itu kan disumpahnya pakai Al-Quran, kenapa malah kemudian berkhianat? Sekarang ada kabar lagi katanya yang 74 kilo diambil sama pesantren. Bapak gimana sih? Kok semuanya kayak pesantren itu jadi sampah sekarang? Kita tuh capek banget, dari kemarin sudah direndah-rendahkan. Ada oknum kemudian kayak yang cabul, kita semua yang dianggap cabulnya. Ada ustadz yang bermasalah, semuanya dianggap bermasalah. Sampai teman saya ngelewat, tuh lihat ustadz cabul, kenapa jadi saya kena juga? Yang cabulnya orang lain saya kena juga. Pesantren ada yang cabul, semuanya dianggap cabul. Jadi gimana sih ini?
Kok kayaknya Islam tuh sangat didiskreditkan sih? Ketika ada yang korupsi, begitu di sidang, semua pakai peci. Kalau perempuan, semuanya jadi pakai hijab. Ya sebetulnya saya bersyukur, berarti kalau kamu kena masalah, kamu tobat, ya alhamdulillah. Tapi kok jadinya sekarang orang deskripsinya ke Islam jadi rendah gitu Pak. Coba kalau dipakai itu, prinsip Islam dalam berumah tangga, bekerja di kantor, gak akan korupsi, kan kita jadi malu sendiri Pak. Halo, Assalamualaikum. Ayo saya tanya dulu. Yang paling banyak korupsi di Indonesia orang Islam bukan? Yang banyak merampok orang Islam, karena mayoritasnya Islam. Tetapi pertanyaannya berikutnya, apakah Islam mengajarkan ngerampok berkorupsi? Kan tidak. Ibu senang gak punya tetangga yang buruk? Halo, Assalamualaikum. Ini kenapa jadi stres ini? Ibu senang gak punya tetangga yang baik? Kan senang. Coba ibu bertetangga sama Agim, senang gak? Masya Allah. Setiap ibu mau ke pasar, langsung Agim keluar. Ibu, jagalah hati. Ibu tenang hari-harinya. Coba, ibu mau ke pasar, tetanggaan sama Ustadz Adi Hidayat. Pas mau ke pasar, ibu, Masya Allah, hati-hati ibu. Gimana ibu? Sudah sampai mana hafalannya? Tiap ibu mau keluar, lihat dulu Ustadz Adi ada nggak? Kalau ada repot tuh. Kan harusnya seneng tetanggaan sama orang yang soleh. Makanya kenapa Asia itu ketika kemudian dijolimi sama Fir'aun sampai meninggal, sampai mati apa sih? Sedok WC. Sedok. Asia dibunuh sama Fir'aun kan, ditimpakan batu yang besar karena kamu kekeh. Apa kekeh itu? Kamu bersikeras tidak mau meninggalkan agama Musa dan Harun. Kata Fir'aun, sudah timpakan saja batu yang. Jadi Asia ketika disiksa itu nggak pernah bikin status WA. Aun, kamu udah berubah? Nggak ada. Coba kalau kamu bikin status, setiap sedih suka bikin status terus sih. Asia cuma minta apa ketika itu? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, dari semua kekejaman Firaun kepadaku, bangunkanlah aku rumah di surga yang bertetangga langsung dengan Engkau, di sisimu. Quran surat Maryam ayat 11. Jadi itu jadi kaidah properti juga. Kalau mau cari rumah yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Nah, saya tadi lagi bahas apa? Kalau berprinsip Islam dipakai dalam bekerja, nggak akan korupsi. Dalam berumah tangga, nggak akan jadi jahat. Kenapa kita banyak tidak bahagianya dalam rumah tangga? Karena banyak nuntut, bukan jadi saling menuntun di jalan Allah. Tugas saya mencintai istri saya mau mencintai saya atau tidak itu urusan dia. Tapi kalau dia mencintai saya, itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas saya baik sama istri saya jadi baik sama saya, itu bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika saya berharap baik, saya udah baikin dia nggak baikin saya, maka saya akan kecewa karena saya hanya fokus kepada kebaikan saya yang harus dibalas sama dia. Lupakan setiap kebaikan yang sudah kita lakukan dan lupakan setiap keburukan yang orang lain lakukan kepada kita. Ingat keburukan kita sama orang supaya kita banyak minta maafnya, dan ingat setiap kebaikan orang kepada kita supaya kita banyak membalas budinya. Kita jadi bahagia. Kita nggak bahagia karena banyak nuntutnya. Harus segala sesuatu harus sesuai dengan ekspektasi dan maunya kita. Kadang manusia aneh sih. Katanya pengen kuliah, udah masuk kuliah, masuk ke kampus, malah nggak pengen ada dosen. Kan aneh. Kalau kata calon tong apa? Iya sih, manusia tuh aneh. Saya lagi naik motor, kemudian di lampu lalu lintas semuanya pada diam. Terus saya tanya, lagi pada ngapain? Nunggu lampu hijau. Pas lampu hijau malah ditinggalin katanya gitu. Kata calon tong malah pergi katanya. Katanya nungguin lampu hijau. Begitu ada lampu hijau, pada tinggalin. Ngerti gak sih maksudnya itu? Kok kalian gak ketawa sih? Katanya orang pengen kerja, udah dapat kerjaan, malah stres dengan kerjaannya.
Malah ada yang overthinking. Ustadz kayaknya aku gak akan nikah deh. Kenapa? Kayaknya ngelihat berita-berita sekarang ada yang cerai KDRT. Aku takut banget Ustadz kalau nikah aku di KDRT. Ya Allah, nikah aja belum, pikirannya udah kemana-mana. Nikah aja dulu, KDRT kemudian. Udah fokus nikah dulu lah. Kalau fokus nyarinya di masjid, teteh lihat nih. Hai, halo assalamualaikum Ukti. Ini lihat, kamu lihat. Banyakan laki-laki, banyak perempuan. Artinya stok laki-laki soleh terbatas. Ini adalah laki-laki terbaik yang diperebutkan se-Indonesia. Bener, ini jangan dilihat irengnya. Mereka azan aja, Allahu Akbar datang, coba. Jika mereka siap mencintai Allah dengan segitu hebatnya, apalagi dia bisa mencintai kamu yang hanya sebagai hamba Allah. Seneng gak punya laki-laki rajin ngaji? Ih, Masya Allah, kamu tidur dibacain Yasin. Lanjut. Coba Pak, bayangkan ketika Islam itu dijadikan prinsip hidup. Saya kadang suka protes, kenapa sih di masjid bapak-bapaknya suka judes, orang-orangnya suka judes, tapi tadi Masjid Mahya bagus. Saya turun dari mobil, bapak-bapaknya sambut saya. Assalamualaikum Ustadz, padahal saya bukan yang hebat, wah bukan Ustadz yang kayak Ustadz Adi Hidayat, itu kan ilmunya banyak. Saya kan Ustadz, nggak layak juga saya disebut Ustadz. Bilang aja Andi Boni, Kang Boni aja lebih nikmat itu. Kayak beban banget gitu Pak. Kan saya Quran juga belum sampai hafal 40 juz. Kan cuma 30. Nah, tadi baik banget, nyapa saya, Assalamualaikum Ustaz. Ih Masya Allah. Kadang saya ngeliat orang keluar dari masjid, judes. Baru sholat dari masjid pas keluar, kayaknya orang kok stres keluar dari masjid. Coba kalau keluar dari masjid itu yang nanti ya, kamu pulang kajian harus bahagia. Pas kok bahagia banget sih, kenapa? Alhamdulillah, baru melaksanakan perintah Allah. Gitu. Jadi orang tuh, bukannya kamu lagi banyak masalah, apa itu? Itu masalah? Masalah nggak pernah jadi masalah selama nggak dipermasalahkan. Sebenarnya tergantung persepsi kita aja. Sebenarnya nggak ada yang namanya masalah. Yang ada itu adalah potensi ibadah. Nggak ada masalah. Kan kamu punya hutang. Hutang itu bukan masalah. Tinggal dibayar selesai. Terus ditanya, ya terus gimana cara bayarnya? Ya Allah, transfer. Gampang. Iya, uangnya dari mana? Ya kerja. Makanya fokusnya Allah itu nanti kita bikin materi. Gimana cara lunas hutang dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Tapi nggak akan saya bahas sekarang supaya diundang lagi. Nah, kan harus ada episode 2. Lanjut dulu. Coba bayangin kalau di masjid itu semuanya ramah-ramah. Nikmat itu. Assalamualaikum Teteh, selamat datang di Masjid Mahya. Ayo langsung ke atas Teh, duduknya di atas. Baik, enak nggak? Nyaman. Saya masuk ke salah satu bank di Indonesia Pak, di Bandung. Tapi saya nggak sebut banknya. BCA. Nah waktu itu saya ke sana, satpamnya baik itu, baik. Selamat datang Bapak, selamat pagi, selamat datang di bank kami. Mohon maaf sebelumnya sudah dapat nomor antrian atau belum Pak? Mau ke customer service atau ke teller? Oh saya mau ke customer service. Oke Bapak, ini nomor antriannya, silakan Bapak duduk sebelah sini. Yang nomor pertama ini adalah nomor mejanya, yang di sebelah sini adalah nomor antriannya. Silakan Bapak duduk sebelah sini untuk ditunggu. Tunggu saya. Begitu dipanggil, meja counter nomor 2, antrian 502. Langsung saya datang. Saya bilang teman saya waktu kuliah, perempuan kan, tapi kan udah lalu kan, udah lewat kan. Yang lalu biarlah berlalu. Mantan itu cukup menjadi manis dalam ingatan. Akhirnya pas saya datang, langsung dia berdiri kan. Selamat datang Bapak, selamat pagi Bapak, selamat datang di bank kami. Mohon maaf, silakan duduk dulu Bapak. Sebelumnya boleh minjem buku tabungannya, kartu ATM juga tanda pengenalnya Pak. Kalau mau minum dan teh di sebelah sini. Langsung saya bilang, emang kamu kalau sama suami sebaik ini ya? Langsung dia bilang gini, diem Boni, SOP kata. Jadi dia sama SOP manusia nurut. Kenapa sama SOP Allah nggak nurut? Kenapa wanita bisa lebih baik sama laki-laki lain tapi sama suaminya susah? Coba kalau ibu jadi customer service di bank, praktekin di rumah kayak gitu. Selamat datang Bapak, selamat datang di rumah kami. Silakan Bapak, sebelumnya mohon maaf, mau makan dulu, mau minum kopi dulu, atau mau aku dulu. Kan gitu. Yang kasihan kalau perempuan jadi guru TK, pas suaminya pulang, selamat malam ayah, selamat datang di rumah kami. Wah repot.
Itu Bu, SOP-nya Bang itu baik kok. Coba ibu sekarang susah. Ibu kalau bangunin anak harus jadi perang dunia ketiga. Kenapa nggak akan sholat Bu? Sholatnya jadi terpaksa, dia akan bangun. Hah? Iya mama bentar. Gak lihat aku lagi ngumpulin nyawa. Nah itu perang. Saya nggak pernah bangunin anak kayak gitu Bu. Bangunin saya itu. Sayang Kansa, Assalamualaikum Kansa. Ayo Kansa, ayo sebut la ilaha. Ayo Kansa, subuh dulu ya sayang. Jam berapa Papa? Jam 5, Papa baru pulang dari masjid. Ayo kamu sholat, ayo sayang. Iya sebentar, ya sok ya. Bismillah, semangat ya ibadah ke Allah. Tanya isi saya gitu Bu. Gak pernah saya bilang Allahu Akbar. Anak Papa gak mau sholat subuh gak sadar, neraka. Enggak Bu, kalau saya gak kayak gitu. Makanya saya fair sama keluarga, sama ibu saya. Ibu saya yang sangat fair. Ketika saya bilang saya gak mau sholat kalau ibu yang perintah saya, biar saya yang lahir dari diri saya sendiri. Karena saya laki-laki kadang gengsi diingetin Bu. Coba aja, ibu ketemu sama suami lagi baca Quran di ruang tamu. Bismillah. Terus ibu bilang, Masya Allah ayah ngaji. Langsung Sodaqallahul azim. Kadang gengsi laki-laki. Jadi coba SOP, kalau SOP sama manusia kita nurut, kenapa sama SOP Allah kita nggak nurut? Padahal harusnya apa? Al-insanu abdul ihsan. Al-insanu abdul ihsan. Manusia itu berhutang budi sama orang yang baik. Dan saya produk orang yang dibaikin baru jadi Islam. Maka sebetulnya tugas kita ngebaikin, berbuat baik kepada siapapun tanpa kemudian kita berharapkan dibalas. Sumber kebaikan lahirnya dari masjid. Maka setiap orang masjid ketika di luar ramah, ya tapi nggak usah yang lebay juga Ustadz. Nanti begitu yang datang, Assalamualaikum, selamat datang di kajian Handi Boni. Mohon maaf, teteh baru tobat ya. Nah, jangan, itu kan nggak enak ya, nggak apa-apa lah. Nah satu, Islam menjadi prinsip hidup. Jika kita ingin sampai kepada ridha Allah, jadikan Islam sebagai prinsip hidup. Bahwa segala sesuatu sudah diatur di dalam Islam. Kenapa kamu tidak pacaran? Kamu single, kamu jomblo ya? Sorry, saya bukan jomblo, saya single. Single itu prinsip, jomblo itu nasib. Menikah juga belum tentu bahagia. Tapi single sudah pasti tersiksa. Enggak juga sih. Manusia itu pada dasarnya senang sendiri kok. Makanya di dalam bahasa Inggris ada alone, loneliness, sama solitude. Kan beda. Apa orang yang menyendiri sudah pasti tidak bahagia? Tidak. Emang lagi butuh kesendirian aja. Namanya me time. Saya butuh me time. Tontonan sendiri. Istri saya nggak pernah larang, silakan. Me time aja, pengen sendiri dulu Mam. Menyendiri. Tapi bukan berarti saya tidak bahagia. Bahagianya lagi sendiri dulu. Ada teman kamu lagi tidak bahagia. Misalkan teman kamu lagi sendiri di kafe, di salah satu coffee shop misalkan di Ponorogo. Terus kamu WhatsApp, kamu lagi di mana? Lagi di kafe, sama siapa? Sendirian. Ih kasihan. Nanti kita mikir ih kasihan sendirian, saya temenin aja. Belum tentu dia pengen ditemenin. Karena dia lagi pengen sendiri. Tapi ada orang yang di keramaian merasa sendiri. Nah itu kesepian, nah itu penyakit jiwa. Karena akhirnya dia meskipun ramai, dia tetap merasa sendiri, sepi, sunyi, hampa, dingin. Butuh sesuatu untuk kemudian yang memotivasi dia menjadi keluar lagi. Maka butuh kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ngaji. Kalau baju kotor dicuci, kalau badan kotor mandi, kalau jiwa yang kotor ngaji. Susah banget sih ngaji. Ayo dong ke masjid, perjuangannya tuh sok ke masjid. Jujur, siapa yang kesini tadi nanya dulu temannya, kamu ngaji nggak? Kalau kamu ngaji, aku ngaji. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Ada yang gitu? Siapa yang kesini kemudian ngejemput temannya baru datang ke sini? Ada? Siapa? Ada? Yang dijemput temannya ada nggak? Akhwat, pakai motor dianterin dulu ke sini. Yang tadinya nggak mau ke sini terus diajakin temannya jadi ke sini. Tadinya nggak tahu kajian ini terus diajak temannya jadi ke sini. Ada? Mana? Coba, akhwat ada nggak? Ada yang diajak sini sama temennya jemput? Ada nggak? Teteh, kamu diantar sama siapa? Dijemput sama ini. Tadinya nggak mau ngaji atau emang mau ngaji atau nggak tahu pengen ngaji? Nggak pengen ngaji, nggak tahu ini. Terus dijemput sama ini, diajak ngaji. Terus kesini bareng. Rumahnya di mana?
Iya sih Ponorogo bener. Kan ini, cuma Ponorogonya daerah apa? Oh, teteh di mana yang ini? Yang ngajaknya? Ponorogonya di daerah? Namanya? Apa? Sukorejo. Oh, di mana itu? 100.000 rupiah. Ya, bismillah ya, sama-sama. Itu sedekah bukan nafkah, kalau udah ingat. Semangat ya ngajak temannya. Itu kalau kamu punya teman yang bisa ngingetin kamu di jalan Allah, ngajak kamu ke jalan Allah, jangan ditinggalin. Cerewet sih, tapi baik. Bener, kamu jangan pacaran, jangan deket-deketin si Aldo. Misal, kamu deketin, kamu jangan pacaran. Tuh. Jadikan Islam sebagai prinsip hidup. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Islam adalah metodologi of submission. Diatur di dalam Islam bagaimana 3 poin. Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada sesama manusia, sikap kita kepada sesama lingkungan. Diatur di dalam Islam. Aturan detail di Islam. Halo, assalamualaikum. Apa yang gak diatur di Islam? Sampai bersin aja diatur di Islam. Kamu bersin, terus kamu bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengarnya ya rahamuk. Terus dibalas apa? Coba. Gak ada yang di lain kayak gitu. Masuk masjid kaki kanan dulu, kiri dulu. Keluar masjid, coba. Masuk toilet, keluar toilet, aneh, beda. Itu coba saya ketika pikirin, hebat banget itu. Islam sampai ngatur segitunya. Kalau nguap, tutup. Kalau bersin, jangan ditahan. Sampai kalau kentut, haitut. Ketika hitut jangan ditahan. Ketika kentut kita nggak boleh ngehina teman yang kentut. Yang kentut yang bahaya itu ketika kentut itu mode silent. Oh, itu udah horor itu. Jadi fitnah masalahnya. Tak bersuara tapi terasa aromanya. Udah langsung kayaknya ibu-ibu yang itu deh. Tadi soalnya rada ngangkat gitu kan. Ada yang kentutnya yang loudspeaker. Kalau ada laki-laki yang kentutnya masih pret, normal berarti. Tapi kalau laki-laki kentutnya udah itu curiga. LGBT. Laki-laki kan sekarang banyak yang pakai pampers, Pak. Saking udah dolnya mereka jadinya ada yang udah keluar dari jijik lah manusia. Astagfirullahaladzim. Ada yang mode getar juga ya, kentut juga ya. Kenapa sih jadi bahas kentut? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf Bapak Ibu. Lanjut. Diatur di Islam. Kalau diri kita diatur, apalagi keluarga. Di keluarga diatur, cara pilih pasangan diatur. Kamu jangan nyari sendiri, udah diatur di Islam. Ayo sibuk ngaji di Masjid Mahya. Kan di sini udah ada kajiannya. Perindah diri kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yang pertama tauhid. Ketahuilah siapa Allah. Bagaimana kemudian ketetapan yang sudah dibuat oleh Qul a'udzu birabbin nas. Allah lah Tuhannya manusia yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, yang maha berkehendak, yang menghidupkan, yang mematikan, yang hanya kembali kepadanya segala urusan. Dan Allah lah nanti kemudian akan mengadakan seadil-adilnya peradilan hanya kepada Allah. Enak banget kalau kita kemudian sudah mengetahui Allah itu. Jadi tenang kehidupan kita, gak banyak pusingnya. Halo, assalamualaikum. Jangan-jangan selama ini kita stres itu bukan karena masalahnya, karena jauh dari Allah. Hidupmu kau keluhkan, ternyata kenyataannya kau jauh dari Tuhan. Itu bagus jadi quotes of the day. Apa tadi saya lupa lagi? Hidup ini yang kau keluhkan, ternyata dirimu yang jauh dengan Tuhan. Atau ya bebas atur-atur lah. Ya boleh itu juga. Kau sibuk untuk mengeluh, ternyata hubunganmu dengan Tuhan yang jauh. Boleh gitu juga. Silakan atur-atur aja. Ternyata begitu Pak, jangan-jangan Pak.
Manusia sekarang emosian, dikit-dikit pukul, dikit-dikit berantem, beda klub sepak bola, hilang nyawa. Bener Pak, papa saya itu almarhum papa saya, itu Jakarta, Persija Pak. Kalau di Ponorogo ada klub sepak bola. Liga berapa? Oh ya maaf ya, kami juara ya. Persib Bandung sama Persija katanya musuhan dari dulu Pak. Tapi demi Allah saya tidak pernah ada niat membunuh papa saya. Meskipun beliau Persija nggak ada urusan sama saya. Udah biasa papa saya pakai baju Persija. Bahkan saya yang beliin jersey Persijanya. Papa senang Persija, iya nanti Pak aku ke Jakarta aku ngisi kajian aku beli jersey Persija. Aku beli, itu yang di Jakarta juga bingung. Lah Ustadz mau beli baju Persija? Ya, emang kenapa? Lah Ustadz kan Persib, tapi papa saya Persija. Wah hebat Ustadz. Saya buktikan di rumah saya Persija dan Persib damai. Benar, saya nggak pernah ada keinginan ketika papa saya lagi ngopi saya cekek, nggak ada. Paling ketika gol waktu itu Pak, pas gol, wow, langsung dia. Gini cara lu berbakti sama orang tua. Kata saya bapak membawa-bawa akhirat nggak rame. Lihat di kitab Al-Hikam kayak Syekh Ibnu Athaillah, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Dan tidaklah seseorang mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, sedangkan Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Allah Maha Pencemburu. Allah hancurkan harapanmu sebelum harapanmu itu menghancurkan dirimu. Karena dia tidak mau engkau jauh darinya. Tidak ada sebutnya sesuatu yang baik dan buruk dalam takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Selalu baik yang datang dari Allah. Hanya cara pandang dan rasanya kitalah yang melihat ternyata ini buruk buat saya. Allah nggak adil, Allah gini. Kita selalu bilang, padahal cuma rasa aja. Stop membesarkan rasa, tapi berusahalah untuk merasakan kebesarannya Allah. Ada hikmah dari setiap masalah. Jangan-jangan dari terjatuh ada hati yang disentuh. Dari terlukai dan tersakiti ada cinta yang diberi. Pada akhirnya kita sadari setiap tetesan air mata itu betul-betul akan menuntaskan duka. Dan setiap luka kita akan benar menyadari bahwa itu senantiasa menggugurkan dosa. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah ujian mengenai seorang hamba, bahkan duri yang mengenai dirinya, melainkan dengan itu Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Maka ketika saya jatuh, saya bilang sama istri saya, kenapa ketika papa udah mulai sholat, mulai belajar Islam, kenapa papa ujiannya begini hebatnya? Kok orang banyak yang jahat sama papa? Istri saya cuma bilang ini, papa terima nggak kalau ini cara Allah ngegugurin dosa-dosa papa? Papa terima nggak kalau ini cara Allah ngangkat derajat papa? Papa terima nggak kalau dengan ini Allah pengen lebih dekat sama papa? Saya bilang insya Allah, doain papa ya kuat. Capek papa. Kata bismillah kan pap, dunia bukan tempat bahagia, bahagiakan kita nanti di akhirat. Sabar aja. Saya jalani dakwah ini semangatnya dari ibu Pak. Kata ibu saya syarat tobat itu jadinya 5. 1 sadari, 2 sesali, 3 sudahi, 4 perbaiki, 5 dakwahi. Yang pertama 1 sadari. Sadar itu butuh belajar. Makin sering kita belajar, makin banyak tahu, makin gak mau kurang ajar sama Allah. Makin gak mau kurang ajar sama orang tua, sama orang, sama siapapun, sama alam. Sadari. 2 sesali. Efek dari sebuah rasa sadar pasti ada penyesalan. Kok saya bisa gitu dulu, astagfirullahaladzim. Jadinya tobat. Yang ketiga setelah menyesal, sudahi. Don't do it again. Jangan lakuin lagi semua kesalahan maksiat itu. Kalau kamu tahu ninggalin sholat itu salah dan bermasalah, mulai jaga sholat. Kalau kamu tahu kemudian pacaran itu salah dan bermasalah, gak usah pacaran. Orang yang kamu anggap dia paling membahagiakan kamu, support sistem hidup kamu jadi semangat lagi sama dia, adalah orang yang sama yang suatu saat akan memberikan luka dan air mata sama kamu. Gapailah cinta sejati dengan mencintai Allah, sehingga Allah siapkan jalannya agar kamu berpasangan dengan seseorang yang Allah ridhoi juga. 4. Perbaiki. Dari setiap amal buruk kita ganti dengan segala amal kebaikan. Nah yang kelima,
dakwahi, kata ibu saya. Nikmat iman Islam jangan berhenti di kamu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, sampaikan supaya orang bisa ngerasain nikmatnya. Kenapa kita promosiin tukang bakso suka bisa, promosiin nikmat Islam kok nggak bisa? Ustadz Boni tahu kalau Ponorogo khas makanannya apa? Sate ayam, bumbunya gitu yang beda. Mungkin setelah ini saya akan makan, tapi saya nggak tahu, nggak usah berharap apa-apa. Misalkan, kemudian saya nanya, Pak Haji, Pak Ustadz, emang sate yang enak di mana? Ustadz, kalau mau makan sate Ponorogo yang enak di sini. Pertanyaan, memang Pak Ustadz, Pak Haji itu dibayar nggak buat jadi marketingnya sate itu? Kenapa dia bisa cerita? Udah kerasa nikmatnya soalnya. Ini bumbunya begini, dagingnya begini, wah enak ini pokoknya. Kenapa untuk Islam kita nggak bisa bilang kayak gitu? Jangan-jangan belum kerasa nikmat sama kita. Maka kita ceritain, enaknya dihijab. Kamu kalau dihijab tuh nikmat. Panas ya? Enggak panas. Adem. Tapi kan gerah. Gerah itu di dunia, di neraka bahaya. Istri saya pakai cadar. Dulunya istri saya hijab cekek juga. Dari hijab cekek yang dililit-lilit itu Pak. Itu kalau mangap dikit cekek. Terus hijab yang panjang ala anak mahasiswa gitu kan. Terus akhirnya dia panjang, nikah sama saya, kemudian tahun 2015 baru dia dicadar. Pas dicadar itu saya bilang, istri saya, ditanya Pak, Papa bahagia nggak aku dicadar? Aku bilang, aku bahagia. Kenapa? Iya, hemat biaya kosmetik. Jadi kalau keluar kan aku nggak repot. Harus beli lip gloss, lip balm, lipstick, lip gloss atau blush onnya, eyelinernya, day creamnya. Saya yang belanja soalnya Pak. Nah, pas dibuka tuh, kalau pas pertama, kayak ada backsound butir-butir cinta, maaf kan gitu ya, ayat-ayat cinta gitu. Emang cantiknya cuma buat aku aja. Makanya kamu jangan kasih kecantikan kamu sama yang lainnya. Gak usah posting di TikTok tentang keseksian tubuh kamu, gak usah. Nanti spesial buat suami kamu. Surprise Papa. Itu enak. Ada simpen baik-baik cantiknya. Jangan terlalu sering keluar rumah. Wanita solihah itu jarang keluar rumah. Boleh keluar rumah cuma buat ngaji, belajar. Selebihnya jangan terlalu banyak nongkrong. Perempuan banyak nongkrong ngegibah. Bener. Pasti ada yang mulai gini. Tahu nggak? Gunung Kawi. Wah, amin. Udah. Gak usah terlalu sering keluar. Laki-laki juga sama. Fokus aja dulu sekarang. Yuk mulai jadikan Islam sebagai prinsip hidup. Dakwahi kebaikan. Tadi syarat tobat 5 ya, mudah-mudahan bisa keingat. Sebentar lagi 25:5 saya selesai ya. Kemudian jadikan Islam sebagai prinsip hidup. Maka kembalikan kepada aturan-aturan Islam. Sebenarnya sudah diatur di dalam Islam, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang haram, apa yang halal, apa yang baik, apa yang nggak baik. Kamu kenapa dihijab? Perintah Allah. Gitu jawabannya sekarang. Surat Al-Ahzab ayat 59 sama surat An-Nur ayat 31. Itu perintah Allah. Coba sadar, itu diajak penyadaran. Kan tadi udah ketemu ya, kita manusia itu butuh aturan, keluarga butuh aturan, masyarakat butuh aturan, negara butuh aturan. Tetapi aturan yang paling kemudian komprehensif, paling detail, dan aturan yang paling tinggi itu aturan agama. Misalkan negara ini melegalkan miras, apa berarti kita boleh minum minuman keras? Kan tidak. Kenapa? Karena Islam melarang. Itulah yang menjadi standar hukum kita. Akhirnya saya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Nah, ketika Islam menjadi prinsip hidup, maka kita jaga diri kita untuk kemudian sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang stop. Berhentilah untuk kemudian sekedar melakukan apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Tapi mulailah move up to the next level of iman. Sampai muncrat.
to the next level of iman, yaitu apa? Do what Allah loves and always love what Allah said. Kita cuman pengen melakukan apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah sampaikan kepada kita. Meskipun sebetulnya berat, tapi Allahnya suka, jalanin aja. Makanya kata Allah, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat, gas aja. Saya naik motor waktu di Banjarnegara. Kemudian aktivis dakwah Muhammadiyah cerita, Papa di Wonosobo, Papa capek nggak? Saya bilang, kalau ngukur sama manusia capek, tapi karena inget nikmat Allah jadi semangat. Gas lagi aja. Pokoknya saya suka bilang, kalau kamu sudah berusaha bilang kayak gini, aduh kalau angin-anginan malam kajian nanti saya demam, saya jamin demam. You are what you think. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka yakin-yakin aja, saya yakin kalau saya jalanin Islam selamat dunia akhirat. Kalau saya kemudian jalanin Islam, saya ada apa-apa, syahid insya Allah. Akhirnya kan kita nggak tahu matinya di mana, kapan dan kayak gimana. Maka pastikan setiap waktu kita isinya amal soleh. Coba teman-teman meninggal lagi ngaji kayak gini. Itu kenapa? Teman kamu meninggal? Iya, dia meninggal pas lagi ngaji di Masjid Mahya. Ya Allah, kasihan banget. Emang kajiannya bahas apa? Sampai stres gitu katanya. Enggak, emang udah waktunya meninggal aja. Coba AA meninggal pas lagi sholat subuh. Enak gak? Coba enak banget itu. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kamu pacaran, tabrakan kena tangki Pertamina, berdua. Terus temennya bilang, ya Allah dia ketabrakan sama pacarnya itu, iya so sweet. Bukan so sweet. Astagfirullah, gimana saya ngejelasinnya ya? Kan dia sedang bermaksud kepada Allah gitu. Halo, Assalamualaikum. Betul atau tidak? Kan gitu aja. Coba kalau kita taat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah kan enak. Gimana kata Allah aja. Kata Allah ibadahnya sekarang sekolah. Ya udah sekolah aja, jangan kena distraksi dong. Kenapa jadi kamu sekolah sambil pacaran? Stres nantinya. Kenapa kamu kuliah sambil pacaran? Gak fokus nantinya. Males ngerjain skripsi udah mulai, jangan berhenti. Sekali berhenti, males mulai lagi. Gitu juga sama ketaatan. Kalau udah mulai, gas aja terus. Hijrah itu berproses, berprogres. Jangan banyak protes, jalani aja sampai beres biar sukses. Nggak usah dibawa stres. Jalanin aja bismillah. Ustadz saya males banget gabung sama Masjid Al-Mahya sama anak-anak mudanya. Ada anak muda yang nyebelin banget, kayaknya udah yang bener, sok bener banget. Kau mau kemana masjid, mau kemana, mau ke komunitas mana, orang yang nyebelin itu tetap ada. Kenapa kamu jadi mempengaruhi hubungan kamu sama Allah gara-gara dia? Janganlah. Saya mau cuek-cuek aja, bismillah aja. Ya tadi saya sampaikan, kata Ustadz Hendra Ubay di Malang. Kang Boni ini kadang ngomongnya kalau lagi dakwah ke anak muda suka kasar. Ya karena saya makhluk kasar. Ini makhluk halus. Ya mending apa adanya. Dan ada apanya. Kan ada iman. Saya cerita kenikmatan iman. Ini bahasa saya nikmati iman ya begini. Maka saya ingetin ke anak muda, adik-adikku tercinta. Jangan pacaran, dah putusin aja sekarang. Bilang aja, Ustadz gimana putus yang sari? Gak ada putus yang sari. Langsung aja. Gak usah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Mau panjang udahlah. Assalamualaikum, mohon maaf udah gak bisa jalan lagi. Semoga kita berjodoh ya A. Kok gitu sih? Kenapa? Kan kita lagi sama-sama ngedeket sama Allah supaya hubungan ini berkah. Ayang ngaji yuk supaya hubungan kita diridhoi oleh Allah. Ayang jangan lupa bangun tahajud ya, sebut aku di sepertiga malammu. Raimu. Udahlah realistis aja sekarang, kamu sekolah, kamu kuliah. Yang benar, fokus bahagiain orang tua. Sok-sokan pengen ngejagain dia, aku gak bisa ngelihat kamu terluka. Lah disuruh beli galon sama orang tua aja susah. Udah yang anak muda aktif di masjid. Udah yang perempuan aktif di masjid, dakwahin perempuan-perempuan anak muda yang di Ponorogo untuk senantiasa juga dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berkreasilah dalam dakwah. Ayo ajak kemudian dengan cara apa? Tulisan, postingan, kegiatan, bikin yang keren. Kenapa sih saya suka males tuh kalau ada yang bilang anak muda masjid tuh cupu-cupu. Saya bilang enggak. Saya anak distro. Saya suka kalau saya ngisi di masjid yang lain pakai topi saya, Pak. Pengen gaul kelihatan bau keren gitu. Kata ibu saya, kamu jangan kayak gitu. Kamu tidak beradab kalau kamu ngisi di masjid tidak pakai peci. Akhirnya saya pakai peci. Saya mah nurut banget sama orang tua saya. Kalau kata ibu saya salto Pak. Bener.
Karena saya tahu ketika saya nurut ibu saya, pasti saya berkah. Betul Pak. Ini cerita saya sedikit sebelum saya selesai. Saya mau tobat, saya minta izin ibu saya dulu. Bu, aku udah memutuskan. Saya mau berislam, saya pengen sholat lagi. Saya bawa air di ember, kasih air anget, taruh di kamar ibu. Ibu bapak aku dudukin, aku cuci kakinya. Bu, ini simbolis aja ya. Kata guru Handi harus begini. Minta maaf. Cium kaki ibu. Karena surga ada di kaki ibu. Maaf bapak, aku gak cium kaki bapak. Minta maaf aku. Terus aku bilang, sampo yang paling indah itu air mata ibu. Jadi kamu kebayang gak sih? Aku tuh pengen jujur ya, banyak dosa sama ibu aku. Tapi aku tuh gak bisa nyebutin satu-satu. Jadi aku cuma bilang, Bu, pokoknya maafin dosa yang ibu tahu dan ibu yang gak tahu. Ibu tuh sambil nangis, ya Handi makasih. Emang apa dosa yang ibu gak tahu? Terus aku bilang, ya ibu kan gak usah tahu. Emang dosa apa ya Allah, amit-amit Handi. Enggak, pokoknya ibu Handi minta maaf. Terus saya minta satu, doain Handi pengen dulu. Ya itu yang jadi istri saya sekarang. Sekarang gitu dan seterusnya insya Allah. Apa? Ibu Handi udah bertemu perempuan, doain Handi dapetin dia, karena dia bisa ngerubah hidup Handi. Doain dia bisa sabar ngadepin Handi. Langsung didoain. Mudah-mudahan berkah, lancar, sukses. Yakin saya Pak. Itu udah bahaya. Ikhwan, fokus aja dulu Pak. Nah saya tanya sama istri saya salah satunya, Mamam kenapa yakin? Padahal kamu tahu saya tuh jarang sholat, saya gak pernah sholat, saya tuh nakal. Tapi kenapa Mamam tetap mau nikah sama aku? Nah jawaban dia bagus. Aku ngelihat kamu ke ibu kamu kayak gimana. Aku ngelihat kerja keras kamu kayak gimana. Itu yang aku lihat. Karena suatu saat aku yakin kamu masih bisa berubah. Kamu lihat laki-laki yang baik, lihat gimana sikap dia sama ibunya. Kalau ibunya udah meninggal, tanya papahnya, gimana dulu dia ke ibunya. Atau gimana dia ngelawat orang tuanya. Kalau mau cari laki-laki yang perempuan yang terbaik, lihat gimana sikap perempuan sama orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, ayahnya masih hidup, layani ayah kamu dengan sebaik-baiknya. Jaga diri kamu sebaik-baiknya. Saya suka bilang sama laki-laki, tapi kalau ada di sini selebgram TikTok nggak apa-apa ya. Cuman saya suka bilang, jangan cari perempuan dari TikTok. Cari perempuan yang terbaik di majelis ilmu. Tapi kalau perempuannya di TikTok dipakai dagang, ini nggak apa-apa. Asal jangan yang obehakom bisa set. Yang terlalu memperlihatkan cantik nggak boleh. Perempuan tuh manja-manjaan di situ, kan nggak boleh kan? Perempuan terus, ini nggak boleh gitu. Memanggil dengan merayu nggak boleh. Dilembut-lembutin suaranya, judes aja perempuan. Halo, assalamualaikum, teteh, ini ada paket. Oh iya, tunggu. Gitu, nggak usah. Halo, tukang paket ya, tunggu ya. Jijik banget sih. Nggak boleh. Jangan yang terlalu merayu. Judes saja. Laki-laki juga jangan terlalu sering ketemu sama perempuan, nggak penting-penting banget. Ahwat juga nggak usah sok baperan. Kamu harus tahu laki-laki itu ngetiknya pakai jari, kamu bacanya pakai hati. Jadi jangan baper. Pokoknya nanti ada yang nge-DM kamu, Assalamualaikum, Ukhti, tadi aku yang ikut ngaji di Masjid Al-Mahya juga. Salam kenal dari aku. Tadi aku yang di bawah sound system. Mati dong, kegencet. Kalau ada kayak gitu kamu langsung balas, Waalaikumsalam A, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, jangan dibiasain DM kayak gini A. Ini bisa berujung zina. Terima kasih sebelumnya, saling support untuk kita sama-sama istiqomah. Assalamualaikum. Gitu. Itulah balasan wanita kepada laki-laki yang jelek. Oh, kalau laki-lakinya ganteng, Waalaikumsalam AA, salam kenal juga dari aku. Doain ya aku istiqomah. Ini ngomong-ngomong, by the way, ini kajian first time banget nih. Aku lagi belajar di hijab. Oh iya, aku kan jarang buka IG. Gimana kalau lanjut WhatsApp aja? Kejebak sama buaya hijrah. Assalamualaikum ukhti. 1, jadikan Islam sebagai prinsip hidup. 2, jadikan Islam sebagai jalan hidup, the way of life. Al-Quran sebagai pedoman. Allahu goyatuna. Jadikanlah
Allah sebagai tujuan. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang terbaik. Al-Quran dusturuna, dan Al-Quran menjadi pedoman petunjuk hidup kami. Al-jihad fi sabilillah, dan jihad berjuang di jalan Allah itulah motivasi hidup kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, dan syahid di jalan Allah itulah cita-cita kami tertinggi. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Sebenarnya kalau kamu tidak bisa berbuat baik, jangan jahat sama orang. Wes ojo leren dadi wong apik. Ngapunten, aku ora iso basa Jawa sebetulnya. Jadi ya segini aja. Bahasa Sunda paling ya. Nah, jalan hidup. Tadi mungkin jalan hidup yang bisa ayatnya yang itu ya. Yunus ayat 57. Yang terakhir, yang ketiga, Islam menjadi cara hidup. Nah, kalau berbicara cara harus ada contoh. Maka ada contoh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah, itu aja. Tujuan ibadah kita apa? Halo, assalamualaikum. Tujuan ibadah kita jadinya apa? Hidup kita, ibadah kita, tujuannya apa? Surga. Al-Baqarah ayat 207. Wa minannasi mayasri nafsahu ibtiga amadotillah. Tujuannya adalah ridho Allah. Tujuan ibadah kita hanya mengharapkan ridho Allah. Nanti panjang kapan-kapan kita ngobrol lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Oh, Teteh mau. Ini ada cerita jawab atau gimana, Ustaz? Udah cukup? Ini udah malam soalnya kalian takutnya kemalaman? Jauh ya? Saya kira cukup aja ya karena udah malam. Besok juga harus sholat zuhur. Iya kan, sholat zuhur kan pasti kan? Masa enggak sholat? Saya sekali, teman-teman sekali. Teteh, nanti kalau ada yang mau nanya DM aku aja. Enggak, itu kalau IG aku dipegangnya sama 3. Ada papap, saya, ada mamam, ada guru saya. Kalau Teteh nanya pikir, nah itu guru saya yang jawab. Kalau Teteh nanya motivasi kehidupan, saya yang jawab. Kalau Teteh curhat rumah tangga, istri saya yang jawab. Supaya nyaman perempuan sama perempuan. Kalau enggak Teteh kalau masalah perempuan, nanya langsung DM ke istri saya aja, biar lebih nyaman, ya. Saya kira itu aja. Insya Allah selalu dibalas Teh. Kalau Teteh mau curhat, curhatin aja. Setidaknya ada bahu yang bisa dibuat kamu untuk bersandar. Kalau laki-laki punya masalah nggak usah DM, selesain sendiri. Harus kuat, lemah banget jadi laki-laki. Siapa perempuan yang jauh? Yang pertama kali datang ke sini ada siapa? Teteh dari mana? Dari sini ke sini sama siapa? Sama temennya. 100.000 rupiah. Ya, di estafet ya, maaf ya. Tadi Teteh juga pertama sama Teteh ya. Ini ya, 100.000 juga buat Teteh situ ya. Di estafetin ya ke sana. Laki-laki yang pertama, ya semangat. Pokoknya insya Allah Allah yang balas kebaikannya. Saya sekali, semuanya sekali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rasyada. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Fasabiqul khairat fisabil haq. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan, selamat menjalani kehidupan ini. Selesaikan semua masalah kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan biar Allah turun tangan. Semoga dengan setiap ujian menjadi bentuk pertobatan kita kepada Allah. Tolong saling mendoakan, jauh di mata, dekat di doa. Doakan saya juga jadi orang yang terus bertobat kepada Allah dan bisa banyak menginspirasi anak muda dan semua untuk sama-sama dekat dengan Allah. Terima kasih Masjid Al-Mahya, satu kebahagiaan bisa ada di sini dan melihat kemakmuran masjid ini. Sukses selalu, barokallah semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.